Selamat pagi, suster, bapak, ibu, teman-teman yang terkasih, pencinta renungan pagi Santo Stefanus Surabaya. Hari ini Senin 23 Mei 2022. Hari biasa Pekan Paskah ke-6. Kembali saya Teresia Liliana dari Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Takmenoda, Keuskupan Agung Jakarta, mendapat kesempatan mengisi renungan pagi hari ini. Mari kita awali renungan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih karunia, berkat-berkat dan segala rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Istimewa rahmat damai sejahtera yang Kau utus kepada kami dalam Roh Kudus, Roh penghibur yang Kau anugerahkan kepada kami untuk menjadi penolong dan kekuatan bagi kami. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda Allah yang menjadi kekuatan kami, dan semoga kami berani menjadi saksinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama menyimak bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita diminta untuk menjadi saksi karya ilahi pada zaman ini. Karya ilahi masih berlangsung hingga saat ini. Karya ilahi ini sudah dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa. Kerajaan Allah juga sudah diwartakan oleh Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus memberikan Roh penolong, mendorong dan menguatkan para murid untuk menjadi saksi ilahi. Kita dapat membayangkan, bila Roh penolong itu tidak datang, para murid tidak mampu atau mungkin masih dalam ketakutan, tidak berani untuk menjadi saksi Kristus. Dan bila mana hal itu terjadi, maka sampai dengan hari ini kita tidak akan mengenal dan menjadi saksi Kristus. Bacaan Injil hari ini sangat menarik. Ya, di ayat 26 kita pun diminta menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus.
Yesus mengajak para murid untuk melihat kenyataan hidup yang kerap kali kurang memberi rasa aman tentram. Mulai dirasakan bagaimana kekuatan gelap itu mengancam. Di sini dibutuhkan keberanian dalam diri para murid untuk menghadapinya. Kita pun diberi keberanian untuk menghadapinya. Kita menjadi saksi Kristus untuk generasi kita selanjutnya. Kita tahu semula para murid itu punya harapan yang besar akan Yesus sebagai Raja. Mereka bangga menjadi pengikutnya. Mereka merasa tersanjung bisa bersama-sama Yesus sebagai Sang Guru. Tetapi lama-kelamaan muncullah perubahan. Para murid ikut disalahpahami. Konflik terjadi. Para pemimpin Yahudi berlanjut. Yesus ditangkap, disalibkan. Para murid kocar-kacir, bubar. Takut, ngumpet. Kita tahu ya, mereka masuk ke dalam rumah, semua pintu dikunci dalam ketakutan. Dan di sini kita melihat saksi Kristus yang pertama sampai dengan hari ini tetap ada adalah Bunda Maria, Bunda kita tercinta, yang dengan setia menemani para murid, menemani kita hingga saat ini. Para murid yang ketakutan, kehilangan pamor, yang dulunya merasa bangga, ya, melihat Yesus dipuja-puji, mereka melihat Yesus dikerumuni orang banyak, Yesus dikejar kemanapun Yesus berada. Mereka ingin mendengarkan Yesus. Ya, selain mereka juga ingin mendapat makanan dari Yesus. Nah, dalam keadaan seperti itulah, kenangan akan tindakan kata-kata Sang Guru menguatkan mereka. Yesus mengingatkan mereka dalam amanah perpisahannya. Dia akan memberikan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus sendiri, yang akan menghibur, yang akan menemani kita. Yesus mengutus dia untuk menanggapi seruan minta tolong dari para muridnya. Kita lihat bagaimana karya Roh kebenaran. Apa yang ditegaskan oleh Roh kebenaran? Yang ditegaskan adalah bahwa yang dikerjakan oleh Yesus selama hidupnya benar-benar berasal dari Bapa. Ia menjauhkan kekuatan jahat, menyembuhkan, menghibur yang kena musibah, mengajar, membimbing banyak orang. Ini yang membuat orang banyak begitu terkagum-kagum kepada Yesus yang minta disembuhkan, meminta kekuatan. Ya, ini membuat para murid itu merasa bangga kalau gurunya disanjung-sanjung, dikejar-kejar, didatangi dimanapun Yesus berada. Nah, semuanya itu Roh kebenaran lakukan, memberikan kekuatan para murid. Jangan takut, ya. Dia memberikan penghiburan sehingga para murid berani. Kita pun diminta untuk Yesus, untuk meminta Roh Kudus. Ya, sebentar lagi kita akan mengikuti novena Roh Kudus. Setiap gereja akan mengadakan novena Roh Kudus, meminta kehadiran Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Ini yang dilakukan para murid berkumpul bersama Bunda Maria, meminta Roh Kudus sehingga menjadi saksi karya ilahi. Mengapa? Karena merekalah yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus dan melihat karya-karyanya. Kesaksian Yesus, ya, mengacu dan membiarkan Sang Penolong yang dalam komunitas orang beriman dengan leluasa bertindak. Itulah kekuatan penolong
untuk memperbaiki kemanusiaan yang terpuruk, yang buruk. Para pengikut Yesus masa kini pun diminta untuk menjadi saksi karya ilahi. Karya ilahi ini menyangkut bagaimana memperbaiki kemanusiaan yang rusak. Kerusakan kemanusiaan perlu diperbaiki. Kita diminta untuk menjadi saksi Kristus, menjadi penolong bagi sesama kita, pembawa damai, pembawa kebenaran. Nah, bagaimana kesaksian itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Pertama, kita menyadari Roh penolong, Roh kebenaran, kita mengakuinya. Kedua, mewujudkan semangat bersaksi dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kita memberikan senyum sapa, memberikan damai kepada sesama kita. Kita menolong sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat bagi sesama. Itulah wujud kita memberikan kesaksian. Dalam keluarga kita, secara konkret, kita memberikan senyum. Kita memberi kekuatan mereka yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan-persoalan, entah ekonomi, entah persoalan keluarga, entah tempat kuliah, sekolah, ya dimanapun berada. Kita menjadi pewarta damai sejahtera Tuhan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan bersama. Mari kita lakukan wujud konkret itu dalam kebersamaan kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa bersama. Tuhan Yesus, semoga kami dapat semakin menyadari kekuatan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh Sang memberi kekuatan dan sumber perdamaian bagi kami yang Engkau utus, yang Bapa berikan kepada kami. Semoga kami berani menjadi saksinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Syukur kepada Allah. Amin.